Ini namanya manipulasi, ini namanya penipuan. Nah, kemarin barusan geger nih Republik Indonesia, Khilafatul Muslimin, konvoy gede-gedean di Jawa ya, kampanye khilafah, dan mereka sudah punya khalifah sendiri, namanya Abdul Qadir Hasan Baraja. Kata saya itu khalifah palsu. Indonesia ini ngetren Pak, ada nabi palsu, ada malaikat Jibril palsu, ada khalifah palsu, ada Imam Mahdi palsu, banyak betul. Dan yang kayak gitu ada saja pengikutnya gitu. Baik, sebagaimana yang telah kita ketahui tentang fenomena Khilafatul Muslimin ini, mereka melakukan konvoi baru-baru ini di Brebes, Jawa Tengah, dan beberapa kawasan di Jawa Barat maupun Jawa Tengah, dan juga sempat melakukan konvoi berkali-kali di Lampung untuk mengkampanyekan tentang khilafah. Khilafatul Muslimin ini sudah punya khalifah sendiri, namanya Abdul Qadir Hasan Baraja. Yang jelas karena dia mengaku khalifah, maka dia merupakan khalifah palsu. Karena dia mengangkat dirinya sendiri dari golongannya sendiri sebagai khalifah. Ini jelas-jelas khalifah palsu. Dan Nabi sudah mengingatkan tentang yang semacam ini. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Sesungguhnya akan ada di tengah-tengah umatku itu 30 orang pendusta. Ingat, kadzabuna thalathun, ada 30 orang pendusta. Nah, di antara pendusta ini ada yang ngaku nabi palsu, khalifah palsu, Imam Mahdi palsu, malaikat Jibril palsu, kemudian imam besar palsu, dan lain sebagainya. Selain itu memang Khilafatul Muslimin ini adalah sekte menyimpang. Kita harus berani mengatakan Khilafatul Muslimin sebagai sekte menyimpang. Dikarenakan dia sudah mengajarkan ajaran yang salah kepada umat. Nah, kelompok-kelompok begini tidak bisa dibiarkan. Karena kalau kita biarkan, mereka toh akan banyak juga. Ada saja pengikutnya. Indonesia ini negeri yang paling aneh. Semenyimpang apapun suatu kelompok, sesat-sat apapun suatu kelompok, pasti ada pengikutnya. Nah, dalam konteks ini kita berharap saudara-saudara kita di Khilafatul Muslimin segera menyadarinya. Apalagi mereka sudah mendeklarasikan khalifah sendiri dari golongan mereka. Sedangkan Indonesia ini sudah ada negara sendiri, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita sudah punya kepemimpinan, sudah punya presiden. Negara kita ini merupakan negara kesepakatan. Kita bersepakat dengan sebuah negara, dan kita sudah punya pemerintahan. Dan kita sudah punya presiden, sampai 7 presiden. Maka saya perlu ingatkan akan sabda Nabi, man atakum amrukum jami'un ala rajulin wahid. Jadi apabila ada kejadian seseorang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pemimpin, padahal kalian semua, kata Nabi, sudah bersepakat dalam sebuah jamaah atau negara, dan sudah bersepakat akan seorang pemimpin, tapi ada orang yang ujuk-ujuk mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin, maka apa hukum buat mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, faqtuluhu, bunuhlah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pemimpin tersebut. Walaupun tak sekasar itu pada prakteknya, cobalah kita menyadari betapa bahayanya mengaku-ngaku sebagai khalifah, mengaku-ngaku sebagai pemimpin, padahal kita sudah punya pemerintah sendiri, kita sudah punya negara sendiri, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadis yang saya bacakan tadi tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 1852. Baik, kita bisa saksikan ulasan yang selanjutnya. Khalifah Khilafatul Muslimin, ketika saya konfirmasi kepada jamaah tersebut, kelompok tersebut, apa maksudnya khalifah kaum muslimin? Kata mereka, kami ini bukan organisasi, kami bukan firqah, kami bukan partai, kami bukan madhab, kata mereka. Tapi kami ini adalah kekhalifahan umat Islam seluruh dunia.
Jadi kelompok kami ini, Khilafatul Muslimin ini, khilafahnya semua umat Islam sedunia internasional. Dan sudah ada khalifahnya gitu Pak. Sudah ada khalifahnya. Mengomentari hal itu menurut saya itu fatal sekali. Mengapa fatal? Dia masuk dalam kategori khalifah palsu. Menurut hukum Islam, apabila ada khalifah palsu, maka faqtuluhu. Menurut hukum Islam itu wajib dibunuh kalau ada khalifah palsu. Siapa itu khalifah palsu? Orang yang mengangkat khalifah dari kelompoknya sendiri tanpa kesepakatan kaum muslimin. Ini menurut hukum Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza bui'a li khalifataini faqtulul akhar minhuma. Apabila diangkat dua pemimpin, kata Nabi, dalam satu tempat atau suatu wilayah kekuasaan, apabila diangkat dua khalifah atau diangkat dua pemimpin dalam satu wilayah kekuasaan, maka faqtulul akhar minhuma, maka bunuhlah yang terakhir. Di Indonesia ini sudah ada khalifahnya, sudah ada pemimpinnya, sudah ada presidennya. Nama presidennya Joko Widodo. Puas atau tidak puas, itu presiden, itu amir kita, itu khalifah kita. Dan ketika orang diangkat sebagai khalifah di luar kesepakatan yang ada, maka kalau menurut perintah Nabi Pak, faqtulul akhar minhuma, maka wajib dibunuh. Walaupun kita nggak segitunya, ini hukum Islam ya, nggak segitunya. Ini yang menurut saya fatal yang pertama, pengangkatan pemimpin tanpa mekanisme, ngaku-ngaku, dan itu dalam Islam masuk dalam kategori khalifah palsu. Nah, subhat yang kedua yang saya dapatkan di sana, mereka mengaku kekhalifahan umat Islam, khilafatul muslimin. Padahal sebetulnya yang harus kita sadari bahwasanya Nabi bersabda, al khilafatu fi ummati talatuna sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku itu, kata Nabi, hanya 30 tahun. Hanya 30 tahun. Ini yang mesti kita sadari Pak. Kekhalifahan umatku itu hanya 30 tahun. Maka hitung oleh kita semua, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun. Jadi 2 tambah 10 tambah 12, 24. Sisanya Ali 6 tahun. Maka imsik anaika, hitunglah olehmu kekhalifahan Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun. Hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, kemudian Nabi bersabda, setelah khilafah adalah kerajaan. Jadi Bani Umayyah itu bukan khilafatul muslimin, bukan khilafah Islamiyah, salah. Bani Abbasiyah itu bukan khilafatul muslimin, bukan khilafatul Islamiyah. Termasuk juga Turki Utsmani. Makanya teman-teman kita di HTI itu salah mengatakan runtuhnya kekhilafan umat Islam itu 1924, salah. Selesainya kekhilafan umat Islam ya di Imam Ali-nya wafat, meninggal dunia. Karena Nabi mengatakan al khilafatu fi ummati talatuna sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, habis itu kerajaan. Maksudnya begini Pak, kita ini jangan mau dimanipulasi oleh para pengasong khilafah. Seakan-akan kita sedang memperjuangkan Islam. Saya prihatin sekarang. Banyak guru-guru tercemar paham khilafah. Saya lihat konten-konten itu mereka di Facebook, di mana dia nih ngajar di sekolah itu, ngajar di sekolah itu, mempromosikan khilafah. Apalagi PNS ya. PNS kok mempromosikan khilafah. Ini kan bahaya sebetulnya. Dan atau memperjuangkan khilafah. Padahal tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis. Perintah menegakkan khilafah itu enggak ada. Ini kan konyol banget Pak. Orang-orang yang berjuang menegakkan khilafah itu sekonyol-konyolnya manusia. Karena enggak ada perintahnya. Kayaknya semangat banget ingin menegakkan khilafah.
Padahal tidak ada perintahnya kan. Kita semangat untuk sholat ke masjid karena ada perintahnya. Kita semangat sholat subuh ya karena ada perintahnya. Ini memperjuangkan khilafah dan rela berdarah-darah, padahal nggak ada perintahnya. Nah sekarang mereka ngeles sama saya, Ustadz, emang nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Ngeles nih Pak. Udah ngaku dulu kan nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Gampang ngejawabnya. Orang yang hendak menegakkan khilafah atau orang yang hendak menegakkan daulah, itu sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Disitulah letak larangannya. Karena dia akan memberontak kepada negaranya sendiri. Bughot itu namanya. Coba gara-gara khilafah Pak, ISIS kan menegakkan khilafah, daulah Islamiyah, Irak, Syria. Sampai sekarang ancur-ancuran kan Irak. Ancur-ancuran Suriah itu. Gara-gara pengasong-pengasong khilafah ini. Pengasong-pengasong daulah. Jadi betul secara zahir tidak ada langsung larangannya. Tetapi jelas sekali itu sangat bertentangan dengan syariat Islam karena mereka hendak membubarkan negara. Nah, mengapa Nabi tidak memerintahkan kita menegakkan khilafah? Dikarenakan khawatir jadi fitnah yang sedemikian rupa. Jadi ini penting betul memberikan pencerdasan kepada kita semua. Karena buat anak-anak kita, buat keluarga kita harus diberi pemahaman. Jangan seolah-olah mereka menegakkan khilafah itu atau memperjuangkan khilafah seolah-olah mereka sedang memperjuangkan agama. Padahal memang tidak ada perintahnya sama sekali. Malah itu akan menimbulkan kerusakan. Ketika mereka membaiat pemimpin, maka pemimpin itu khalifah palsu. Malah kata Nabi, kalau umatku itu sudah menyerahkan urusannya ala rajulin wahidin, kepada seorang pemimpin, maka kalau ada pemimpin-pemimpin baru yang mendeklarasikan dirinya setelah itu, halal darahnya, boleh dieksekusi. Makanya menurut saya negara paling lembut itu Indonesia. Ada yang ngaku raja Empire Sunda, raja apalagi itu Pak, macam-macam Empire Sunda, raja Tanah Jawa apalagi itu, raja Majapahit. Ada yang mendeklarasikan khalifah, keren banget. Ada yang jadi malaikat Jibril gitu kan. Ada yang ngaku Imam Mahdi, ngaku Nabi. Enggak ada satupun yang dieksekusi, enggak ada. Kalau di Arab Saudi selesai itu benar. Langsung hukum pancung yang kayak gitu modelnya. Karena memang ada perintahnya faqtuluhu. Perintah membunuh kan. Oh serem banget itu. Saya nerjemahinnya aja agak kurang enak itu. Sampai sedemikian rupa. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan terhadap fenomena itu, satu, khalifah itu khalifah palsu. Karena dia mengangkat dirinya dari golongannya sendiri. Yang kedua, khalifah itu khalifah sesat. Karena dia mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin di negara yang kita ini masih punya pemimpin. Itu khalifah sesat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang perlu saya tegaskan bahwasanya tidak ada perintahnya menegakkan khilafah sama sekali. Tidak ada perintahnya. Dan khilafah di tengah-tengah umat ini kata Nabi hanya 30 tahun. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita menegakkan khilafah, sama saja dia ingin memberontak kepada negara yang ada. Wa man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, tidak ada di lehernya ketaatan, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih memperjuangkan Islam, alih-alih mati syahid, alih-alih mati muslim, malah matinya dalam keadaan jahiliyah. Ini fenomena pertama. NII di masa lalu. Dan mereka cuma memodifikasi saja. Makanya betul sebetulnya sempalan-sempalan bekas NII itu sangat banyak sekali. Ada yang menjadi organisasi tersembunyi, ada juga yang bergabung menjadi organisasi resmi bahkan sekarang ini. Bahkan ada yang menjadi bermetamorfose menjadi partai politik dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini sama. Pada dasarnya sama, dan masyarakat kita memang mudah sekali. Indonesia ini paling mudah ya dimanipulasi. Karena banyak masyarakat yang latar belakangnya tidak mondok. Kalau masyarakat yang mondok itu nggak akan mungkin bisa kena, bisa kebal kan. Apalagi mondoknya di NU, aman-aman biasanya.
Orang-orang yang sudah mondok tidak akan mungkin kena semacam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mensinyalir sebetulnya wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna talatun. Sesungguhnya kata Nabi akan ada di tengah-tengah umatku itu 30 orang pendusta. Jadi bagaimana bentuk kedustaan mereka? Mereka akan menokohkan diri. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Masing-masing mereka itu akan mengaku dirinya adalah nabi. Makanya jangan heran sekarang banyak nabi palsu. Ada yang ngaku malaikat Jibril palsu. Ada yang mengaku imam besar. Itu imam besar palsu. Yang mirip-mirip ngaku nabi kan itu sebetulnya mengklaim diri kan, mengklaim diri, ingin ditokohkan menjadi tokoh sentral. Ini berbahaya sebetulnya. Ada yang ngaku khalifah sekarang. Laga-lagaan khalifah palsu itu. Ngaku khalifah, ngaku imam misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya strategi juga untuk mengikat orang-orang awam, membangun patronasi. Jadi ada patron, ada tokoh yang diunggulkan, yang diidolakan, yang perkataan tokoh ini menjadi perkataan sentral. Salah benar dia dibela semua. Ini terjadi sebetulnya. Karena memang Indonesia ini negara bekas jajahan gitu. Bekas jajahan Belanda yang terlalu lama. Mau tidak mau budaya feodal itu masih. Jadi mencari orang yang bisa dindoroaken gitu. Dindoroaken sehingga dia bisa memanipulasi orang awam. Jadi kadang-kadang agama itu sangat manipulatif ya tujuannya. Tadi baik ngaku Jibril lah, ngaku Nabi lah, ngaku imam besar lah, ngaku khalifah lah dan lain sebagainya. Dan ini sangat berbahaya sekali sebetulnya. Dan saya lihat sebetulnya Mas Ferry, kelompok-kelompok serupa dengan Davatar, Gerakan Fajar Nusantara itu ya, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, sebagai metamorfose bentuk-bentuk baru dari NII, itu memang banyak. Bahkan di Lampung ini sudah mulai menggejala kembali sebetulnya. Mereka merekrut orang. Bahkan kalau yang KW9 itu ada tokohnya Mas Ken Setiawan. Nanti Mas Ken juga nonton ini ya. Mas Ken Setiawan itu adalah NII Crisis Center. Jadi korban-korban NII yang pernah gabung di NII itu kemudian direkrut oleh beliau, dikasih wawasan untuk disadarkan. Dan mereka itu, apalagi KW9 ya, tidak wajib pakai kerudung, nggak wajib sholat. Ada periode Mekah, periode Madinah, kan begitu. Nah, untuk segera sampai ke periode Madinah, mereka hijrah kan. Madinahnya di Kalimantan gitu ya, persis kayak gitu. Jadi kembali setback ke masa lalu. Padahal sebetulnya Nabi sudah ingatkan, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah. Ini buat pengetahuan buat Anda semua, saudara-saudari bangsa Indonesia dan kaum muslimin pada umumnya, tidak ada lagi hijrah fisik setelah kemenangan Mekah. Jadi hijrah terakhir itu ya hijrah dari Mekah ke Madinah dan Futuh Mekah, tidak ada lagi hijrah fisik. Pindah wilayah itu tidak ada lagi. Yang artinya dia sebagai sebuah kewajiban agama. Kalau sekadar hijrah, merantau dan lain sebagainya ya silah-silahkan saja. Jadi dari pengalaman Mas Ferry kita bisa ngambil pelajaran bahwasanya bayangkan ada ajaran yang sangat irasional sekalipun. Orang ngaku Mesias, aneh juga Mesiasnya hidungnya pesek lagi ya. Orang ngaku Al-Masih gitu ya. Dan ternyata banyak yang percaya. Kalau nggak salah banyak PNS juga ya Mas. Ada juga yang PNS masuk. Bayangkan gitu. Jadi yang harus kita sadari, orang-orang yang mungkin ya secara pekerjaan, pergaulan juga tarafnya menengah ke atas, tapi bisa juga ternyata terpengaruh oleh ajaran yang irasional tersebut. Ini kewaspadaan bagi setiap orang tua, hati-hati kalau anaknya ngaji, jangan masuk yang sembarangan. Jadi begitu.